Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah kawan-kawan, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan lagi pemetikan yang ke-14 kawan-kawan. Jadi kalau kemarin kita udah petik yang ke-13 kali, alhamdulillah pada hari ini ya, setelah 5 hari pemetikan yang ke-13, kita lanjutkan pemetikan yang ke-14 kawan-kawan. Nah jadi untuk pemetikan yang ke-14 kali ini kawan-kawan, kalian bisa lihat ya di sini. Pada hari ini kalian bisa lihat di sini tanggal 14 Juli 2023 kawan-kawan. Nah kalian bisa lihat untuk performa dari buahnya ya. Ini alhamdulillah di petikan ke-14 masih agak sedikit cukup lumayan banyak ya, untuk yang matang juga warna merah, dan juga yang hijau juga masih lumayan ya kawan-kawan di petikan yang ke-14 ini. Meskipun di sini itu cabai yang saya tanam itu tanpa mulsa kawan-kawan, tapi alhamdulillah untuk kualitas dari buah dan juga serta perkembangan dari bunga itu tidak putus kawan-kawan. Alhamdulillah ya. Di sini mungkin dari perawatan juga sesuai dengan apa yang diharapkan dari cabai itu, sehingga tetap maksimal gitu kan kawan, meskipun tanpa mulsa. Nah dan di sini itu kalian bisa lihat ya, terkena serangan dari antraknosa atau pate kawan-kawan, dikarenakan memang kemarin kan sempat kita bahas kalau 12 hari terakhir kita tidak melakukan penyepraian, itu kisaran 2-3 kali penyepraian harusnya, dan disitu tidak kita spray dikarenakan ada musibah. Nah jadi ya, serangan dari antraknosa itu muncul kawan-kawan karena memang hujan terus setiap hari yang pertama. Nah jadinya ya seperti itu kawan-kawan. Nah jadi pada pemetikan yang ke-14 kali ini kawan-kawan, kita bakal membahas juga tidak hanya seberapa banyak yang kita dapat dan juga untuk harganya berapa, tidak seperti itu. Namun di sini kita juga bahas ya kawan-kawan dari perawatan yang sudah kita lakukan di cabai kaliber ini. Nah jadi mungkin ada yang penasaran untuk dalam perawatan cabai rawit kaliber yang tanpa mulsa yang saya tanam ini. Mungkin ada yang penasaran mau bertanya ya, kalau nggak ada bertanya juga nggak apa-apa gitu kawan-kawan ya. Nah jadi sekarang ya saya akan menjelaskan yang pertama kali penanaman. Jadi dulu itu ceritanya kawan-kawan ya, waktu saya melakukan penanaman yang pertama kali itu, memang saya coba-coba saja, karena memang sebelumnya saya tidak pernah menanam cabai ya, apapun gitu kan, jenis cabai keriting maupun cabai rawit seperti ini memang saya belum pernah menanam sekalipun. Nah jadi penanaman sebelumnya kan saya hanya menanam jagung, jagung pakan dan juga jagung manis gitu kawan-kawan, yang kalian bisa lihat di video-video sebelumnya itu saya hanya mengonten jagung saja. Nah jadi saya mulai beralih setelah pupuk itu mahal kawan-kawan ya. Jadi pupuk itu mahal, melonjak mahal, dan juga harga jagung itu anjlok. Nah jadi di situ saya mulai berubah, coba menanam cabai. Nah di situ saya bingung kawan-kawan mau tanam cabai apa ya, karena di area saya itu kan paling banyak cabai cabai keriting ya kawan-kawan, atau cabai besar itu. Nah jadi saya berpikir kalau memang area sini tuh paling banyak menanam cabai keriting ya, kalau saya tanam juga ya semakin banyak gitu nanti stoknya di area saya gitu kan ya. Nah jadi saya berpikir kan kawan, karena memang katanya yang di area-area tempat saya ini ya, khususnya di Belitang, Sumatera Selatan, itu memang yang menanam cabai rawit sejenis ya seperti kaliber dan lain-lain itu memang sulit katanya kawan-kawan ya. Jadi mereka itu mengeluhkan kerontokan buah dan juga tidak bisa merah gitu katanya buah. Nah disitulah saya tertantang kawan-kawan untuk mencoba menanam cabai rawit ya sejenis kaliber ini, atau yang dikatakan orang sini itu cabai setan atau cabai caplak gitu kawan-kawan ya. Nah jadi
Waktu itu saya coba beli cabai rawit kaliber di online shop kawan-kawan, dikarenakan memang di area saya kan tidak ada cabai sejenis seperti ini ya. Nah, jadi saya melihat referensi dari YouTube, melihat-lihat apa cabai rawit yang memang bagus. Nah, kualitasnya juga bagus. Nah, di situ saya menemukan banyak sekali varietas cabai ya. Nah, di situ saya memilih cabai rawit kaliber yang katanya memang agak-agak tahan terhadap virus gitu kawatannya ya. Namun untuk virus Gemini memang belum bisa dikatakan lahan, karena memang di area saya itu banyak banget virus Gemini yang apa namanya terjadi ya di cabai saya yang tanah saya tanam ini kawan-kawan. Nah, jadi setelah saya coba ya semai saya sendiri, saya semai sendiri pakai plastik gitu kawan-kawan ya, plastik polybag kecil. Nah, di situ saya hanya satu bungkus itu saya semai hanya sekitar ya 700 lah ya, sekitar 700, dan yang jadi itu cuman sekitar 400-an kawan-kawan. Nah, jadi di situ saya coba tanam yang seadanya itu. Nah, saya tanam di waktu itu musim hujan penanamannya. Nah, jadi di awal penanaman itu sangat bagus untuk pertumbuhannya, cepat dan juga cepat tinggi, dan untuk daunnya juga sehat kawan-kawan di saat musim hujan itu ya untuk penanamannya. Nah, jadi seiring perkembangan dari situ, nah jadi kalian bisa ini ya, saya mengikuti metodenya, sebenarnya saya mengikuti metodenya Profesor Udin ya kawan-kawannya, yang di YouTube itu. Nah, jadi saya mengikuti metode itu, namun tidak sepenuhnya kawan-kawan. Jadi saya ambil hanya yang memang menurut saya itu cocok di lahan saya gitu. Jadi saya tidak seluruhnya mengikuti metode beliau, namun saya rubah saja, seperti fosfat itu saya tetap pakai, asam humat saya pakai, asam amino saya pakai tetap juga. Namun untuk metode yang dalam interval dari pengocorannya itu saya rubah kawan-kawan. Jadi saya tidak pakai pengocoran awal itu, saya tidak pakai fosfat dan juga asam tidak pakai fosfat ya. Jadi saya itu hanya pakai yang namanya NPK 1616 dan juga asam amino kawan-kawan. Dikarenakan memang ya di area saya atau di lahan saya itu tanahnya kan berpasir gitu ya. Untuk unsur haranya mungkin kan berbeda dengan area yang ditanamin di area Jawa gitu. Nah, jadi saya ambil kesimpulan bahwasanya melihat lahan yang ada gitu kawan-kawan ya. Jadi kalian pasti tahu lah kalau Profesor Udin tuh metodenya bertema hampir mirip seperti itu kawan-kawan. Hanya saja saya sampai di usia sekitar 100 hari itu masih saya kocor kawan-kawan. Jadi tidak hanya saya tugal, namun dua-duanya saya pakai ya. Kocor dan tugal saya gunakan di lahan saya ini. Nah, jadi selanjutnya di tanaman kedua ini kawan-kawan, sekalian kita bahas juga ya, karena memang udah ada yang merah di ini, sekalian kita petik juga ya, mungkin sedikit saja kawan-kawan, karena memang di awalnya ini memang kurang normal ya di yang penanaman kedua sini. Tapi alhamdulillah sekarang masih mulai normal ya kawan-kawannya. Di penanaman kedua yang pakai mulsa itu alhamdulillah sudah mulai normal. Nah, jadi ya alhamdulillah kita sudah bisa melakukan pematikan di penanaman kedua meskipun hanya beberapa biji saja, dikarenakan memang ya serangan di awal tanam hingga sampai saat ini memang masih banyak. Nah, jadi kita lanjut lagi di petikan yang ke-14 ini kawan-kawan. Nah, jadi petikan yang ke-14 ini kita bakal simpulkan ya. Nah, kita dapat ya di petikan ke-14 ini kawan-kawan, kita itu mendapatkan bobot 16 kg kawan-kawan. Tapi yang kita jual itu hanya 15 kg saja. Kita jual ke tengkulak ya, itu harganya Rp35.000 per kilogram. Nah, jadi untuk petikan yang ke-14 ini turun 5 kg, sekitar 4 kg ya kawan-kawan. Karena di petikan yang ke-13 kemarin kita mendapatkan itu 20 kg, dari petikan yang ke-14 turun di 15 kg atau 16 kg kawan-kawan. Nah, jadi ya seperti inilah kondisi yang kalian bisa lihat di cabai rawit kaliber yang tanpa mulsa ini kawan-kawan. Alhamdulillah masih sehat,
hanya saja di daun itu memang terserang tungau dan juga trip kawan-kawan. Tapi alhamdulillah kita tetap syukuri karena memang 12 hari terakhir yang waktu itu kita tidak lakukan penyepraian sampai pemupukan juga tidak kita lakukan. Jadi ya wajar saja kalau terserang namanya hama ya kawan-kawan. Namun di sini buah dan juga bunga masih tetap bermuncul. Dan juga ya kawan-kawan di sini nah seperti ini. Setelah kita selesai lakukan pemetikan, kalian bisa lihat di sini, kalian lihat sendiri lah ya kawan-kawan ya. Jadi untuk bunga serta daun-daun muda itu masih tetap berlanjut kawan-kawan ya. Seperti ini setelah kita lakukan petikan yang ke-14 kemarin. Nah di sini ya untuk bunga buah juga itu masih ada lah ya. Ini udah masih cukup banyak untuk buah dan juga bunga yang bermunculan, hingga ada juga yang memang tunas dari daun ya, dan itu masih tetap bermunculan kawan-kawan. Karena memang hari ini sebenarnya kita lakukan penyepraian, namun kendala dari tank kita ada yang rusak. Jadi kita besok lakukan penyepraiannya hari besok lah kawan-kawan ya. Nah sini kalian bisa lihat ya. Nah di situ bunga dan juga buah-buah yang muda juga masih produktif kawan-kawan. Nah meskipun tanpa mulsa ya alhamdulillah masih tetap produktif kawan-kawan ya. Nah, kita tidak tidak bisa pungkiri bahwasanya menanam tanpa mulsa juga masih bisa menghasilkan kawan-kawan. Jadi kita hanya saja repot di waktu awal penanaman karena memang gulma itu sangat banyak ya. Jadi kita harus rajin-rajin mencabutin gulma itu kawan-kawan. Tapi kalau sudah besar seperti ini, kalian spray juga pakai herbisida yang kontak itu juga nggak masalah kawan-kawan, karena kalau sudah besar seperti ini di bawahnya ya untuk gulmanya. Namun di sini saya ada yang saya cabut dan juga ada yang saya spray pakai herbisida kontak itu juga ada kawan-kawan ya. Tapi lebih baik sih harusnya dicabut gitu, lebih bagus gitu ya untuk tanah kita. Tapi kalau misalkan terkendala dengan dengan pekerjaan yang lain, ya sudah kita spray saja, tidak masalah kawan-kawan, karena tidak berpengaruh juga kok sama batang. Kalau terkena itu tidak bakal mati kawan-kawan, karena saya sudah coba. Nah jadi mungkin cukup sekian ya kawan-kawan videonya di petikan yang ke-14 kali ini, serta apa yang sudah saya lakukan di cabai rawit kaliber ini yang tanpa mulsa kawan-kawan. Kalian bisa contoh juga ya kalau mau ya silahkan. Kalau misalkan kalian mau coba pakai mulsa ya juga silahkan, tidak masalah. Itu hanya pilihan masing-masing kawan-kawan ya. Karena saya juga coba-coba awalnya dan juga sekarang malah ketagihan gitu menanam cabai kawan-kawan. Nah mungkin cukup sekian videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.